Mungkin eh, yang UPM memberikan chat di eh, sini ada 3 ataupun 2 pertanyaan, kita ambil satu aja ya, jadi ada perwakilan semuanya. Gitu. Mungkin akan kita mulai dengan Pak. Kita mulai dengan Ibu Luh Eka. Selamat pagi Pak, untuk Provinsi Bali, pendampingan halal harus menghubungi kemana? Apakah ada kontak person yang dihubungin? Seperti itu. Nah ini kita bacakan dulu semua pertanyaan, 5 pertanyaan, atau satu pertanyaan Bapak menjawab. Baiknya gimana? Khawatir nanti pertanyaannya sama begitu ya. Lebih baik mungkin 5 dulu bolehlah Oh, pertanyaannya. dibacakan 5 dulu gitu ya Pak? Ya Baru. boleh. Oke. Yang tadi yang pertanyaan dari Bu Luh Eka, perihal dia sudah di Provinsi Bali, kalau untuk mau pendampingan halal, itu menghubungin kemana? Gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, Muhammad Imron, selamat pagi, untuk pembuatan halal tanggal 23 Desember 2022, dan sekarang sudah masuk Komisi Fatwa, kira-kira berapa waktu ID bisa keluar? Untuk yang kedua. Lalu yang ketiga dengan Ibu Ririn, pertanyaannya, dokumen persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk pendaftaran agar dapat memproses sertifikat halal untuk UMKM melalui SMESCO gitu. Dan biayanya itu yang dibutuhkan kisaran berapa Pak semuanya ya. Lalu untuk itu dari Ibu Ririn, yang keempat, lumayan panjang ceritanya Pak. Saya produksi keripik buah, yaitu buah nangka dan pisang rotan. Untuk nangka, alhamdulillah sertifikat halalnya sudah keluar. Untuk produk pisang rotan sendiri adalah produk tambahan setelah saya mendaftarkan halal untuk keripik nangka, sehingga belum ada sertifikat halalnya. Pas saya ajukan lagi di daerah saya diminta untuk membuat NIB baru atas nama suami atau anak. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar prosedurnya memang seperti itu? Dan dengan Ibu atau Bapak Komala dari Garut, saya sedang merintis usaha minuman teh fermentasi atau kombucha. Apakah sertifikat halal untuk teh kombucha bisa dibuatkan? Mengingat kadar etanolnya 0,5% yang terbentuk secara alami saat fermentasi. Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Bisa dibantu untuk menjawabnya, silakan. Yang tadi nomor 2 Ibu, tadi kelewat tadi. Yang nomor 2 itu dengan Bapak Muhammad Imron Pak, yang pembuatan halal terdaftar 23 Desember 22 dan sekarang sudah masuk Komisi Fatwa. Kira-kira berapa waktu ID bisa keluar Pak? ID-nya Ya, mungkin ya terima Pak. kasih ya. Ya. Terima kasih dari 5 penanya yang luar biasa ini. Bu Eka ya Bu, dari Bali. Saya kira pendamping halal di Bali sudah ada. Untuk lebih mudahnya Ibu bisa nanti langsung komunikasi dengan Satgas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Bali atau juga kantor Kementerian Agama di kabupaten kota. Nanti juga ada petunjuk di situ. Atau juga bisa dilihat tadi di info di halal.go.id pendamping. Jadi di laman halal.go.id pendamping. Sudah ada tertera bahwa pendamping itu
ada di beberapa by name by address ya, beberapa kecamatan. Di beberapa kecamatan sudah ada. Namun memang untuk Bali ini yang sudah melakukan proses pendampingan itu Muslimat NU Bali. Muslimat NU Bali. Namun untuk lebih jelasnya ditanya langsung aja kepada Satgas, sekaligus mungkin Ibu juga nanti banyak hal yang perlu konsultasikan dengan Satgas daerah, karena kami memang memberikan tugas kewenangan untuk Satgas daerah menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting bagi pelaku usaha di wilayahnya masing-masing. Sehingga ada kejelasan bagaimana proses pengajuan sertifikat halal ini, dengan siapa kami mengajukannya. Itu pendamping bagi pelaku usaha UMK yang kebetulan masuk ke skema self-declare. Kemudian yang kedua, ya, Bapak Muhammad Ima ini berkaitan dengan proses pengajuan yang sudah diajukan sejak tanggal 23 Desember tahun 2022. Dan hari ini sudah masuk ke tanggal 1 Maret, namun masih posisi di sidang fatwa MUI. Jadi memang di dalam regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, begitu, Undang-Undang Cipta Kerja, sebetulnya prosesnya ada 21 hari kerja. Walaupun sekarang ada perubahan lagi di Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ya, 12 hari kerja. Hanya memang untuk Perpu ini karena belum disahkan oleh DPR, jadi belum bisa dilaksanakan. Jadi masih beralih ke 21 hari kerja. Jadi memang kalau efektif itu bisa dilaksanakan 21 hari kerja itu bila mana memang semua tim kerja ya, atau mungkin aktor ya. Karena aktor untuk proses sertifikasi halal ini tidak hanya semata-mata BPJPH, ada BPJPH, ada LPH, ada MUI. Ya. BPJPH adalah yang menerbitkan, yang memverifikasi, yang validasi semua dokumen. Kemudian ada LPH yang mengaudit ke lapangan. Ada LP3H yang melakukan proses penugasan pembimbingan bagi pelaku usaha UMK. Ada Majelis Ulama Indonesia yang melakukan fatwa halal. Jadi bila mana fatwa halalnya atau ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia belum keluar, maka secara otomatis kami BPJPH tidak bisa menerbitkan sertifikat halal. Jadi tadi kode ID itu bisa dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan kepada penetapan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita tidak sembarang serta-merta mengeluarkan sertifikat halal tanpa ada ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tetap yang menetapkan itu adalah kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Nah, terkait dengan dokumen persyaratan tadi saya kira sudah disampaikan, ya mungkin nanti ke panitia tinggal diminta aja Bu Irin apa saja persyaratannya. Hanya memang diantaranya yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu adalah NIB. NIB berbasis Rosiko, NIB terbaru. Kalau Ibu sekarang saya ini belum memiliki NIB terbaru, maka perlu diupdate ulang ke OSS. Kalau enggak, maka dipaksakan dengan menggunakan NIB lama, maka tidak bisa connect dengan si halal. Jadi tidak bisa login nantinya gitu. Kenapa? Karena memang NIB-nya kita sudah antara sisi halal yang kita miliki dengan OSS sudah tersambung ya, terkoneksi, sehingga tidak bisa NIB yang lama yang belum diupdate terlebih dahulu ini bisa masuk persyaratan. Itu yang harus wajib dimiliki NIB. Kemudian persyaratan yang lainnya, dan di samping tadi ada penyelia halal dengan dokumen-dokumennya, kemudian juga ada bahan yang harus dipersiapkan, ya, bahan, kemudian produk yang Bapak Ibu semua akan disampaikan produknya seperti apa, gitu ya. Itu sudah tadi disampaikan persyaratan di paparan yang saya sampaikan. Nah, biaya. Ini biaya bagi pelaku usaha UMK ini sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh BPJPH. Bagi pelaku usaha UMK ini untuk proses pengajuan ke BPJPH-nya ini Rp600.000.
Rp600.000 ini di luar ya, di luar biaya transportasi dan akomodasi. Maka untuk penentuan transportasi akomodasi itu ini diserahkan kepada masing-masing LPH, lembaga pemeriksa halal. Maka lembaga pemeriksa halal ini yang menentukan, misalkan Bapak Ibu akan menggunakan LPH LPPOM MUI, dengan nanti koordinasi dengan LPPOM MUI, berapa transportnya, berapa akomodasinya. Walaupun memang di beberapa tempat ini sudah ada yang melakukan standar lah ya. Dan sebetulnya ada kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh BPJPH dengan beberapa LPH yang di mana mungkin yang jaraknya jauh itu sekitar 1,9 ya. Ada yang mungkin jaraknya pendek 1,2. Walaupun memang juga ada pertimbangan lain yang memang jaraknya itu memakan kos yang tinggi gitu, karena yang lebih besar transportasinya gitu. Ini ada juga yang memang di luar angka 1,9. Tapi memang itu kembali kepada negosiasi antara pelaku usaha dengan para LPH yang ada. Itu untuk biaya. Sementara yang untuk pengajuan sertifikasi dengan skema subdeclare yang saat ini BPJPH sedang gulirkan 1 juta ya. 1 juta bagi pelaku usaha UMK ini gratis ya. Gratis. Informasi berkaitan dengan Sehati sertifikat halal gratis ini bisa dilihat di laman sehati.halal.go.id. sehati.halal.go.id. Itu bisa dilihat kaitan dengan Sehati. Dan sampai saat ini baru diambil kotanya dari 1 juta itu baru sekitar 150.000. Jadi masih banyak kurang lebih 850-an lagi ini kota yang masih tersisa yang harus Bapak Ibu semua mungkin ambil peluang yang ada ini, yang gratis ini tidak pakai biaya, hanya memang ini untuk khusus yang skema subdeclare. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 4 berkaitan dengan alhamdulillah, saya terima kasih kepada Ibu yang sudah memiliki sertifikat halal ya, keripik. Memang keripik ini bisa masuk ke kategori skema subdeclare ya. Paling mudah karena memang ini bahan sederhana. Bahan sederhana dan teknologi yang digunakan juga sederhana dan pasti bahan-bahan yang digunakan juga ini sudah pasti halal untuk keripik ini. Maka mudah pengajuannya. Sementara memang rotan ini memang kebetulan juga wilayahnya ini bisa masuk ke barang gunaan ya. Barang gunaan ini sekarang masih ada waktu proses pengajuannya dan pengajuan ini sampai tahun 2026 kalau tidak salah itu ya. Sejak tanggal 17 Oktober 2021 masih sampai 2026. Masih ada waktu. Adapun kaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi karena memang di sini beda ya. Beda KBLI-nya, maka perlu ada pengajuan ulang lagi untuk NIB kaitan dengan rotannya. Sekiranya juga persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Ibu. Karena memang antara keripik betulnya masuk skema subdeclare dan produk yang masuk ini juga masuk ke mandatori ya. Sementara yang rotan ini tidak masuk ke mandatori. Itu produk yang masuk kepada 1760 yang dikecualikan dari wajib bersertifikat. Dalam arti bukan dikecualikan, artinya bisa diajukan sertifikat halalnya akan tapi masih perlu waktu proses pengajuannya. Itu mungkin yang Ibu. Nah, terkait dengan Ibu Komala ya dari Garut ini. Tentunya ini kaitan dengan teh apa ya tadi yang dimana memiliki etanolnya sekitar 0,5% ini, saya kira masih selama tidak sesuai dengan fatwa MUI ya, di mana fatwa MUI ini kalau tidak salah selama 1% ya kalau tidak salah ya. Kaitan dengan fatwa ini masih bisa untuk diajukan sertifikat halalnya.
Untuk itu, maka Ibu coba ajukan, sebab nanti juga ada tim verifikasi dan validasi. Jadi jangan sampai hanya sekedar menunggu, tapi diupayakan sebenarnya tim verifikasi validasi dari BPJPH itu akan mencoba memverifikasi apakah bisa ini diajukan kepada 1708 ya, 748 atau ke masuk 1760 yang dikecualikan untuk sertifikat halal. Dan kalau memang lolos dari verifikasi validasi BPJPH, maka Ibu bisa langsung untuk menentukan LPH. Dan disitulah mungkin nanti auditor yang akan terjun ke lapangan, di mana auditor ini yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk bisa melihat bagaimana kondisi teh yang diproses oleh Ibu ini memungkinkan untuk dikeluarkan sertifikat halalnya. Kalau saya melihat dari posisi etanol hanya 0,5% ini sangat memungkinkan, saya kira. Sangat memungkinkan. Saya kira mungkin itu Bu untuk 5 pertanyaan ini. Baik Bapak, ya alhamdulillah sudah terjawab semua ya Pak untuk yang 5 ini. Untuk yang selanjutnya, rencananya kita kan untuk 5 orang penanya resen Pak, mungkin kita satu persatu aja ya Pak, biar bisa menjelaskannya bagaimana Pak? Jadi satu pertanyaan Boleh, kita boleh. Silakan, gitu Bu. ya Pak. Oke, mungkin untuk resen yang pertama kita mulai dari Bapak Iwan Triwayanto ya. Mungkin tim boleh di-unmute. Silakan Bapak Iwan. Halo, Bapak Iwan. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Karena saya ada Zoom meeting dan ada tamu, jadi mohon maaf tadi nggak menyimak. Tapi begini, pada prinsipnya kita sudah mengantongi satu buah pertanyaan bahwa yang mau saya tanyakan kepada pemateri, kemarin kan kita sudah proses halal. Produk kita adalah produk minuman rempah. Kemudian sudah terbit sertifikat halal. Yang mau saya tanyakan, kemarin itu dari komposisi produk kita ada gula, jadi ada gulanya. Terus apakah boleh satu sertifikat halal ini semisal wedang uwuh gitu ya, kemarin kan ada gulanya jadi tanpa ampas, sekarang wedang uwuh tapi ada dari user, dari customer itu meminta yang tanpa gula. Terus yang kami tanyakan, apakah boleh satu sertifikat halal itu sama-sama komposisi hanya mengurangi gula saja, apakah boleh kita gunakan? Gitu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iwan. Saya kira kalau mengurangi tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itulah menambah. Kalau menambah komposisi bahan, bila tidak segera diinformasikan ke BPJPH, pada saat nanti ada temuan lapangan, karena kita akan melakukan pengawasan secara ketat, gitu ya, sesuai dengan mandatori bertanggal 17 Oktober 2024. Maka sejak tanggal 18 Oktober 2024, semua produk dan akan diawasi baik oleh BPJPH, internal pengawas, maupun juga mitra pengawasan dengan yang lain, termasuk para penegak hukum. Yang kita khawatirkan adalah para penegak hukum ini, baik kepolisian atau kejaksaan, yang juga memang selama ini sudah melangkah lebih jauh, Pak. Untung karena saat ini masih bersifat mungkin transisi regulasi, karena kewajiban atau mandatorinya mulai tanggal 18 Oktober 2024. Sehingga kita masih ada pembinaan-pembinaan. Saya kira mungkin itu Pak Iwan. Jadi tidak masalah kalau hanya mengurangi. Ya. Kalaupun ingin lebih jelas Pak Iwan, mungkin juga sebaiknya juga melaporkan. Melaporkan sajalah. Kalau memang ingin tidak ada keraguan lah, ke Satgas saja, ke Satgas daerah atau langsung ke BPJPH melaporkan bahwa ada bahan yang dikurangi. Tapi kalau regulasi sebetulnya sudah tidak masalah, karena yang dipersoalkan itulah menambah bahan atau menambah komposisi bahan. Kalau mengurangi nggak persoalan gitu. Ya, tapi kalau untuk menghilangkan keraguan-raguan agar Pak Iwan juga punya jawaban dari pemerintah begitu, silakan aja.
disurati BPJPH, nanti kami memberikan jawabannya secara tertulis agar menjadi dokumen sebagai dokumen yang akuntabel mungkin yang Pak Iwan berikan. Itu mungkin Pak Iwan ya. Makasih. Cukup jawabannya Pak Iwan? Kalau sudah cukup, mungkin kita bisa lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya yang raise hand dari Ibu Novelia. Silakan Ibu. Bisa dinyalakan ya Bu suaranya? Ya, selamat pagi Pak Sukanda ya dari BPJPH Bapak-bapak. Iya Ibu, selamat pagi juga. Iya, semoga sehat selalu ya Pak ya. Ini tadi Bapak kasih saya 2 website, satu dari PTSP halal.go.id untuk mengajukan sertifikat halal mandiri, kedua dari Sehati halal.go.id. Namun setelah saya buka pas waktu webinar ini, satu yang dari PTSP halal.go.id itu muncul mercusuar di layarnya, sementara yang di Sehati halal.go.id itu masih memutih layarnya pagi ini. Baik. Yang saya tanyakan, kebetulan saya dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, gitu kan. Yang Bapak katakan tadi, kalau menanyakan tentang BPJPH setempat itu kepada Satgas. Satgasnya ini maksudnya ASN atau pendamping dari luar PNS maksudnya. Soalnya saya selaku pelaku usaha itu baru mempunyai pendamping UMKM dari kantor lurah, tapi sejak 2023 beliau itu nggak aktif lagi gitu. Hanya itu Bu, pertanyaannya? Iya. Baik. Terima kasih Ibu Novelia ya. Baik, memang ini sedang ada perbaikan sistem kebetulan di kantor kami, sehingga ada yang belum bisa diakses ya kaitan dengan baik sehati.halal.id maupun juga terkait dengan sistem si halal ya ptsp.halal.id. Dari hari sore kemarin kebetulan ada perbaikan sistem dan perbaikan beberapa instrumen-instrumen yang berkaitan gitu ya. Mungkin hari ini juga insya Allah mungkin siang atau sore hari bisa sudah mulai diitukan. Nah, kemudian gitu. Ya untuk Satgas ya, Satgas itu ada yang di kantor wilayah, ada yang di kabupaten kota. Karena ini Satgas ini berada di kementerian, maka pegawainya itu adalah ASN. Oh gitu, berarti maksudnya Bapak di kantor wilayah atau kabupaten kota ini di dinas Kementerian Agama, di Kementerian Agama. Oh gitu. Ya, Kementerian Agama. Nah, bagiannya bagian BPJPH gitu kalau kita menanya. Ya, tinggal nanti nanya bagian sertifikat halal saja gitu. Satgas bagian sertifikat halal gitu. Oh gitu. Betul, betul. Sudah ada kami siapkan gitu Satgas daerah agar nanti memudahkan sehingga jadi nanti memang pelaku usaha dekat. Ya, jadi beliau ini berkantornya langsung di kantor Depak wilayah atau Depak kabupaten kota ya, gitu. Betul sekali. Betul. Oh ya. Itu ya, Bu. Terima kasih ya Pak Sukanda ya. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novelia untuk pertanyaannya. Lumayan banyak nih Pak, kalau misalnya kita diterusin soal halal ya Pak ya. Karena kan setiap produk-produk yang kita produksi juga harus memiliki sertifikat halal. Baik, iya. Nah, Pak, mau nanya sedikit nih Pak, mungkin dari pertanyaan Bapak tadi kan ada yang namanya self declare, ada yang namanya reguler ya. Nah, apa sih yang menjadi patokan kalau UKM ini bisa self declare, yang ini reguler, dan persyaratannya apakah sama dengan yang antara satu self declare dengan yang reguler itu Pak? Persyaratan itu kayak berkas ataupun yang lainnya, serta biayanya seperti itu. Karena kan sekarang ini kita lihat di websitenya Sehati ataupun halal kan lebih mencanangkan yang
si halal apa sehati ya Pak ya, chef declare seperti itu. Beda dengan yang regulernya. Mungkin bisa dijelasin Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang sehati ini sertifikat halal gratis yang saat ini sedang dikeluarkan ya oleh pemerintah, dalam ini BPJPH, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh regulasi yang ada, baik di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 maupun juga di Perpu Nomor 2 Tahun 2022, di mana pelaku usaha UMK ini menjadi perhatian penting dalam rangka mendongkrak ekonomi nasional yang memang selama ini sudah betul-betul teruji. Keberadaan pelaku usaha UMK di lapangan dan telah menstabilkan ekonomi nasional. Dan rata-rata mereka ini posisinya di posisi serba kekurangan lah, baik terbatas kaitan dengan anggarannya, terbatas dari sisi SDM-nya, namun mereka punya produk dan sudah teruji produknya, banyak produk sudah terpasarkan gitu. Akan tapi memiliki sertifikat halal yang sesuai dengan regulasi Undang-Undang 33 2014, di mana di pasal 4, di mana produk yang masuk beredar diperdagangkan wajib punya sertifikat halal. Karena penekanan wajib, maka pemerintah keberpihakan kepada pelaku usaha UMK yang terbatas tersebut begitu. Dengan catatan bahwa pelaku usaha UMK yang bisa untuk difasilitasi oleh negara untuk mendapatkan sertifikat halal gratis atau sehati, ini bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria yang tadi saya sampaikan. Produknya yang noris, ya, tidak beresiko, yang sederhana, teknologi yang digunakan juga sederhana, kemudian bahan-bahan yang diajukan dipastikan kehalalannya. Satu contoh keripik ya. Itu kan keripik, baik keripik singkong atau keripik pisang. Keripik pisang ini masuk kepada kategori yang bisa kepada skema chef declare. Kenapa? Karena memang bahan yang digunakan untuk keripik pisang ini, pisangnya sendiri lidati halal. Jadi halal, pisangnya sendiri, begitu. Kemudian bahan yang digunakan, misalkan minyak, banyak sekali minyak yang sudah punya sertifikat halal. Terigu yang digunakan untuk pisang goreng misalkan, itu bisa juga banyak sekali yang terigu yang sudah punya sertifikat halal. Jadi bahan-bahan yang mendukung dalam proses hasil produk dari keripik itu, atau juga pisang goreng tersebut, begitu. Ini banyak sekali yang sudah punya sertifikat halal sehingga dipastikan kehalalannya dari bahan-bahan itu, maka dia masuk kepada proses skema